Baik, sebelum masuk ke yang berikutnya, di persiapan akademik, kita coba masuk ke persiapan akademik ya Bapak Ibu, supaya kita bisa mengejar terkait sampai ke sampai ke setting tagihan untuk siswa ya. Baik, Bapak Ibu bisa melakukan di referensi ya. Di sini ada ikon referensi atau folder. Kemudian di sini ada menu akademik, Bapak Ibu bisa klik. Nah, di situ ada 3 menu, ada data akademik, kemudian ketentuan pembayaran, kemudian petugas. Nah, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke data akademik. Nah, di situ akan muncul banyak sekali menu. Nah, mulai dari periode, kemudian tahun, jenjang, dan seterusnya sampai ke data santri. Nah, menu ini, yang menu sebelum siswa ataupun santri ini diperuntukkan untuk melengkapi data siswa. Dalam artian ini adalah referensi yang perlu diisi. Ada beberapa yang opsional seperti madrasah diniyah atau yang non formal ya. Kemudian ada yang asrama seperti itu. Apabila yayasan ataupun pesantren Bapak Ibu tidak ada asrama atau inap di sana, tidak perlu diisikan seperti itu. Jadi 2 ini adalah opsional sifatnya. Nah, baik, kita masuk ke periode di sini. Di sini ada periode, itu Bapak Ibu bisa, kalau sekarang kan periode akademik hanya ganjil genap ya. Nah, Bapak Ibu bisa inputkan ganjil genap atau misalnya mau istilah lain seperti semester 1 itu dipersilahkan ya. Nah, ini sebenarnya tidak dipakai. Bapak Ibu kalau misalnya tidak dipakai silakan dihapus. Nah, baik, ini kalau misalnya mau menambahkan misalnya ganjil genap, misalnya mau masih ada yang menggunakan triwulan, itu sepertinya tidak ada ya. Bisa diisikan. Cuma misalnya ini contoh saja, misalnya semester. Nah, Bapak Ibu bisa simpan di sini. Cuman pada umumnya sekarang kan hanya menggunakan ganjil genap ya, sesuai dengan arahannya dari. Nah, ini yang tidak perlu mungkin dihapus saja. Baik, selain itu, selain periode, Bapak Ibu ada masuk tahun. Nah, jadi masuk tahun ini adalah tahun ajarannya ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan penambahan di sini tahun akademiknya tahun berapa. Kemudian misalnya saat ini 2022-2023 ya. Periode pembukuan. Nah, ini periode pembukuan yang tadi sempat kita bahas. Nah, ini periode pembukaan bisa masuk ke dalam periode 2022 seperti itu. Nah, kemudian jenis periodenya. Nah, ini apa? Kalau sekarang kemungkinan 2022, 2003 ganjil ya. Ya, ganjil. Nah, seperti ini. Nah, ini status aktifnya. Jadi saya ulangi, ini tahun akademiknya, tahun akademik 2022-2023, di mana tahun pembukuannya akan saya catatkan di tahun 2022. Nah, kemudian ini jenis periodenya saya saat ini berada di ganjil ya. Nah, kemudian ini statusnya adalah set aktif, karena saya akan mengaktifkan ini. Baik, apabila sudah terisi, Bapak Ibu bisa simpan ya. Nah, secara otomatis ini yang sebelumnya saya buat itu tidak aktif. Seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Nih, kita akan masih menggunakan, kita akan gunakan ini aja, Bapak. Baik. Ada pertanyaan terkait dengan data akademik di sini untuk yang tahun? Ya, jika tidak ada, di sini kita lanjutkan dengan jenjang ya. Nah, jenjang, kemudian di sini ada kode untuk filter ya. Kemudian di sini ada jenjang, kode jenjang, kemudian nama jenjang ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan tambah dengan melakukan klik tombol tambah di sini. Nah, untuk kode Bapak Ibu bisa sesuaikan ya dengan apa? Dengan
ketentuannya, misalnya atau Bapak Ibu sesuaikan ya. Misalnya saya tambahkan sekolah dasar. Ini baru kita simpan. Nah, di sini saya mempunyai jenjang, ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Atau misalnya Bapak Ibu ada MI ya, ada MI, MTS ataupun MA, Bapak Ibu bisa sesuaikan di sana. Seperti itu. Baik, untuk sampai dari tahun, periode, kemudian sampai ke jenjang, seperti itu ya. Jadi untuk jenjang saya pikir jenjang pendidikan hal yang umum ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada institusi dan kelas. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini. Jadi di dalam institusi dan kelas kita bisa mengisikan dua sekaligus. Dalam artian dua level sekaligus. Yang pertama adalah institusinya, yang kedua adalah kelasnya. Seperti itu. Jadi bisa saja dalam struktural yayasan ataupun pondok pesantren Bapak Ibu, dalam satu jenjang Bapak Ibu mempunyai dua ini ya. Satu misalnya satu SMA negeri, satu SMA swasta. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu ini. Nah, jadi bisa saja misalnya kita pilih induk ya. Kalau misalnya mau membuat induk, berarti induknya di sini tidak perlu dipilih. Seperti itu. Jadi berlaku untuk semua ini ya. Semua menu ya. Kalau misalnya kita mau membuat induk, berarti induknya tidak perlu dipilih yang di sini. Seperti itu. Baik. Ini saya pilih untuk sekolah menengah atas sudah ada. Saya mau menginputkan sekolah menengah pertama seperti itu. Nah, kemudian saya inputkan di sini nama institusinya. Di sini saya mau inputkan MTS misalnya Al-Hidayah seperti itu. Nah, jadi dari sini saya menginputkan MTS Al-Hidayah dengan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Nah, kemudian karena ini akan saya jadikan induk, maka saya tidak akan pilih induknya di sini. Seperti itu. Baik, di sini saya pilih. Nah, otomatis akan jadi seperti ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini MTS Al-Hidayah. Nah, kemudian step berikutnya adalah Bapak Ibu akan harus mengisikan dari MTS Al-Hidayah ini ada berapa kelas. Seperti itu. Nah, saya pilih induknya karena saya akan mengisikan kelas di MTS Al-Hidayah. Seperti itu. Di sini sekolah menengah pertama, kemudian kelasnya kelas 7. Seperti ini ya. 7, 8, 9. Ya, betul. Nah, dengan artian saya akan menginputkan kelas 7 di mana induknya itu adalah MTS Al-Hidayah. Nah, jenjang pendidikannya adalah masih sekolah menengah. Seperti itu. Baik, saya simpan. Nah, maka kelas ini akan menjadi anak dari MTS Al-Hidayah di sini. Seperti itu. Begitu juga selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan kelas lain ya. Seperti itu. Misalnya kelas 8. Tinggal di enter ataupun diklik ya. Jadi perintah simpan ataupun tadi yang perintah simpan ini bisa Bapak Ibu shortcut langsung dengan enter ya, perintah enter di keyboardnya ya. Nah, nama institusi ya seperti ini. Jadi susunannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menginputkan nama institusi dan kelasnya ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya kelas 1 nanti ada misalnya ada IPA 1, ada IPA 2, nah nanti Bapak Ibu tentukan saja di sini kelasnya. Ada kelas 1 berapa gitu. Seperti itu. Atau bisa juga nanti di jurusannya.
seperti itu. Karena kita di data akademik ini ada program studi. Seperti itu. Jadi untuk institusi dan kelas itu gambarannya seperti ini supaya Bapak Ibu tidak bingung ya nantinya. Ini bentuknya adalah hierarki, jadi kita bisa mengisikan institusinya terlebih dahulu, kemudian kelasnya di bawahnya. Seperti itu. Kelasnya ini menjadi anaknya. Ini. Itu. Kemudian baik, apabila tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke berikutnya ya. Di data akademik ini ada program studi. Nah, di sini ada Bapak Ibu sama ada form pencarian di atas, filter pencarian, kemudian di sini ada tambah ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan tambah di sini. Nah, ini ada contoh data yang saya lakukan. Saya menambahkan IPA 1 untuk kelas 10 misalnya, atau bahkan ada yang umum ya, biasanya untuk sekolah itu kelas 1 itu masih umum, belum penentuan jurusan atau seperti apa ya. Tapi berbeda dengan kalau misalnya SMK ya, di mulai kelas 1 itu sudah ada penentuan jurusan atau seperti apa. Gitu. Baik, kita tambah di sini ada, kita pilih misalnya sekolah menengah atas, kemudian jenjang pendidikannya, kemudian di sini karena hanya ada satu, maka yang muncul adalah SMA Al Hidayah saja, kemudian kelasnya saya pilih kelas 10 misalnya, atau kelas 11 ya, karena sudah ada kelas 10. Prodi atau jurusan, nah ini yang perlu, ini misalnya IPS 1 ya. Kemudian nama atau langsung disingkat biasanya supaya mempermudah IPS 1. Nah, unitnya di sini yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu. Nah, di sini untuk plotnya di sini masuk kemana unit secara cost center atau profit centernya ya, tadi yang disampaikan. Nah, cabangnya juga masuk kemana, seperti itu. Nah, ini saya masukkan ke Bandara Salia, Yogyakarta. Nah, walaupun tadi kesannya tidak sinkron ya, tapi memang ini sebagai trial nanti disesuaikan Bapak Ibu unit pendidikannya, bisa saja SMA atau SMP atau SD di sini di unitnya, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti ini, data yang sudah saya tambahkan dan berhasil. Di sini saya menambahkan jurusan IPS 1, kode jurusannya IPS 1 juga, untuk kelas 11 institusinya SMA Al Hidayah. Nah, di mana jenjang pendidikannya ini adalah sekolah menengah atas. Seperti itu. Kemudian yang perlu dinotis juga di sini adalah saya memasukkan prodi ini ke dalam struktural yayasan yang mana. Seperti itu. Nah, ini jangan sampai salah pilih ya. Perlu dibedakan nanti kalau misalnya ada unit jasa dan pendidikan ya. Nah, itu. Baik. Ya, untuk pengisian prodi seperti ini. Tadi bagian institusi kelas nomor 8 tidak terlihat ya. Institusi kelas nomor 8 ya, kelas 11 12 ya Bu. Ini coba kita lihat di prodi. Sorry. Ada Ibu ini, ada kelas 12 di sini. Jadi itu karena hierarkinya ini supaya mudah ya. Karena hierarkinya seperti ini, mungkin Bapak Ibu bisa sandingkan ya supaya terlihat jelas. Nah, seperti ini. Tuh. Baik, mungkin ada pertanyaan lain, misalnya Mas, biasanya kan setiap kelas itu juga IPA kelas 10 dengan IPA kelas 11 kan juga beda. Nah, bisa saja Bapak Ibu tambahkan juga misalnya dengan sekolah menengah atas ya, kelas tadi yang sudah ada kelas 10 ya.
kelas 11. Kemudian misalnya di sini IPA 1. Kemudian di sini ada IPA 1. Ini. Oh, sorry. Mungkin dibedakan di sini. IPA 11 titik 1 seperti itu. Ya, supaya membedakan ya, di sini bisa kita add juga IPA 10.1, ini IPA 10.1 seperti itu. Seperti itu. Baik, masuk ke berikutnya yaitu gelombang masuk ya. Gelombang masuk ini kalau misalnya di tempat Bapak Ibu ada beberapa kali penerimaan ya. Nah, bisa Bapak Ibu masukkan di sini gelombang 1, 2 atau seterusnya ya, atau gelombang 3. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada, berarti Bapak Ibu bisa cukup menambahkan misalnya gelombang umum seperti itu. Bisa ditambahkan seperti ini. Tuh. Kemudian jadi ini nanti yang akan membedakan biasanya kan ada yang membedakan ya antara gelombang 1, gelombang 2 itu tarif daftar ulangnya atau registrasi ulang itu biasanya akan berbeda. Nah, seperti itu. Jadi disitulah yang akan membedakan berbedanya apa. Tapi kalau misalnya tidak ada model gelombang, maka Bapak Ibu bisa cukup isikan umum seperti itu. Baik, berikutnya ada jalur masuk ya di sini. Nah, jalur masuk di sini ada reguler contohnya. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan misalnya prestasi seperti itu. Biasanya kan ada ya di sekolah menengah itu ada yang memang jalur masuknya berprestasi ataupun seperti apa ya. Kalau dulu saya waktu SMA masih ada seperti itu. Nah, ini kalau misalnya di tempat Bapak Ibu ada misalnya jalur masuknya melalui hafalan ataupun apa itu berarti masuk prestasi ya. Nah, di situ bisa Bapak Ibu tambahkan di sini Sempan. Nah, seperti ini. Ini cuma ada satu inputan kalau di jalur masuknya ini. Seperti itu. Baik, sebelum masuk ke Madrasah Diniyah Asrama dan Siswa Santri, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin kepada peserta offline, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, berikutnya ada Madrasah Diniyah ya. Nah, di sini mungkin tidak semuanya ada, mungkin ada beberapa sebagian ada ya. Madrasah Diniyah di sini. Madrasah di sini ini lebih ke arah misalnya kalau di pesantren yang salaf itu seperti Ula, Wusta dan sebagainya ya, bisa kita masukkan di sana. Nah, dengan jenjangnya apa? Misalnya untuk Ula itu tingkat aliyah ya di situ. Itu kemudian cabangnya kita pilih Jogja. Nah, ya mungkin ini setara dengan ini ya. Ya seperti ini kalau ada seperti itu. Kalau misalnya tidak ada berarti Bapak Ibu
bisa di ini di skip seperti ini. Ya. Penambahannya cukup mudah Bapak Ibu, di sini tinggal diisikan kalau misalnya memang ada ya. Di sini karena ada madrasah diniyah berarti ini mungkin saya settingkan dulu untuk madrasah diniyah adanya di Jogja juga ya, biar ada si kota Yogyakarta. Saya mau menambahkan madrasah diniyah. Nah, cukup saya centang di sini. Saya tutup, kemudian saya tambah madrasah diniyah. Nah, di sini sudah ada Jogja ya. Ini berarti mulai. Ya, seperti ini. Jadi cukup sederhana Bapak Ibu untuk menginputkan madrasah diniyah di sini. Jadi kalau misalnya tempat Bapak Ibu ada, silahkan diisi. Tapi kalau misalnya tidak ada, tidak diisi tidak apa-apa. Kalau yang untuk yang di sini. Baik, berikutnya di sini ada asrama ya, Bapak Ibu. Asrama sama sifatnya adalah option. Kalau misalnya Bapak Ibu mau isi, nah ini silakan ditentukan tetap dengan memilih unitnya mana, kemudian ini cabangnya yang mana. Nah, kalau misalnya ini misalnya asrama Putra A, misalnya seperti ini. Atau misalnya saya menambahkan asrama Putri B, itu. Karena biasanya ada ini ya, ada asrama ya. Kalau misalnya seperti daerah saya di sini ada MAN, itu ada asramanya seperti itu. Nah, bisa seperti ini. Baik. Baik, untuk mulai dari periode sampai ke asrama kita sudah mencoba untuk menginputkan. Yang berikutnya adalah di bagian siswi ya atau santri. Nah, ini ada beberapa contoh ya, Bapak Ibu nanti bisa saya berikan untuk contohnya ini besok mungkin di akhir sesi ya, sambil kita diskusi terkait dengan teknisnya seperti apa. Baik, di sini Bapak Ibu bisa melakukan dua ya, sama ya, ada tambah dan import ya. Mungkin untuk pertama kita melakukan tambah terlebih dahulu seperti itu supaya kita tahu form-formnya seperti apa. Baik, di sini ada nomor pendaftaran. Ini nomor pendaftaran ini tidak ini ya, itu masih sifatnya adalah opsional. Kemudian selain nomor pendaftaran ada juga nomor NIS ya atau nomor induk siswa. Misalnya ini saya coba isikan saja kosong. Kemudian saya isikan ini 2022 07 misalnya 001. Nomor tes ini juga opsional, tidak perlu diisikan. Misal kemudian saya mau inputkan misalnya pria, kemudian alamatnya Jalan nama orang tua ini mungkin di sini ada status aktif ya pasti. Kemudian nah kita buka tab yang berikutnya yaitu tab formal. Nah di situ kita akan menentukan dia ini ada di mana. Saya pilih tingkat pendidikannya di menengah atas, kemudian dia institusinya Al-Hidayah, kemudian dia kelas 10, kemudian dia di IPS. Sorry. Tadi yang oke, saya pilih di yang kelas 10 saja dulu.
IPA 1. Kemudian angkatan, ini angkatan di 2022-2023 ya, ganjil. Kemudian kemudian gelombang masuknya saya gelombang umum. Kemudian jalurnya saya mungkin saya nanti akan bedakan ya, saya akan membuat dua ini ya, dua siswa, satunya reguler, satunya prestasi, supaya nanti kelihatan perbedaannya di mana, seperti itu. Kemudian saat ini periodenya karena dia baru masuk di kelas 10, maka periodenya sama dengan periode dia aktif. Jadi periode ini adalah periode dia aktif sekarang, seperti itu. Jadi perbedaannya ini angkatannya adalah angkatan masuk, dan ini pastinya akan selalu tetap ya. Dan sedangkan untuk periode adalah periode dia aktif sekarang. Seperti itu. Baik, untuk informalnya saya tidak akan pilih. Kemudian asrama juga saya akan kosongkan dulu terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya mengisikan atas nama Muhammad Ridwan, alamatnya ini informasi umum ya dengan NIS 001. Kemudian pendidikan formalnya dia ada di sekolah menengah atas SMA Al Hidayah kelas 10, di mana program studinya dia IPA 1. Nah, kemudian angkatan dia 2022 karena dia baru masuk. Nah, kemudian untuk gelombangnya dia gelombang umum dan jalur masuknya reguler, seperti itu. Kemudian periodenya dia periode 2022-2023 ganjil. Nah, karena dia baru masuk sekarang dan dia baru aktif di periode ini. Baik, ini informalnya saya asrama saya tidak pilih karena mungkin dia tidak ini ya, katakan dia tidak tinggal di asrama. Baik, ini saya simpan. Baik, di sini sudah ada Muhammad Ridwan, sudah masuk ya di sini. Seperti itu. Dengan gelombang umum ya. Nah, baik. Kemudian berikutnya saya akan menginputkan juga untuk mohon maaf, melakukan import ya, melakukan import. Tadi sudah melakukan tambah, saya berikutnya adalah melakukan import. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik tombol import di sini, kemudian seperti biasa di situ ada template. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan template, download template, maksud saya download template, kemudian simpan ke dalam drive-nya atau lokasi yang Bapak Ibu tentukan. Baik, ini saya buka. Ini kebetulan ada dua. Ini yang terakhir 1436 ya. Baik. Ini yang 1436. Ya, ini masih kosong ya Bapak Ibu. Ini masih kosong. Kemudian Bapak Ibu mau misalnya mau menambahkan 2 atau 3, dipersilakan. Misalnya ini saya mau mengisikan 1, kemudian ini mungkin tadi karena formatnya beda ya, saya coba ambil. Saya akan menginputkan 3 ya di sini pada saat importnya. Baik, di sini ada nama misalnya ya, ini mungkin mohon maaf ya kalau misalnya ada nama yang ini tidak sengaja sama. Ini saya hanya mengarang saja. Ya, di sini ada ketentuan jenis kelamin. Saya pilih statusnya aktif ke semuanya. Bisa saya copy.
Nah, ini untuk prodinya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya di sini. Memang pengisian di Excel ini memang tidak semudah dengan yang di web ya. Dalam artian ada plus minus ya yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika kita mengisi di Excel. Tentunya Bapak Ibu harus jeli melihat di sini di bagian prodi sini karena akan bercampur ya seperti itu. Baik, di sini saya akan mengisikan kelas IPA 1, kemudian akan saya isikan angkatannya juga 2022 ganjil, kemudian gelombangnya ini saya isikan gelombang umum, jalur masuknya saya isikan prestasi, periodenya ini masuk ke ganjil. Oke, madrasah diniyah ini saya kosongin terlebih dahulu. Baik, ini saya coba copy ke bawah supaya tidak terlalu lama. Baik, ini saya menginputkan 3 ya. Bapak Ibu bisa cek di sini. Nah, mungkin di sini ada satu yang ini reguler ya, supaya nanti jadi saya akan mendaftarkan 2 orang melalui jalur prestasi dan 2 orang melalui jalur umum ya. Ini untuk prodinya sama, IPA X1 ya. Kelas 10 IPA X1. Kemudian untuk gelombangnya, gelombang umum sama dengan yang saya inputkan tadi di webnya, di aplikasinya. Jalurnya ini saya 2 orang prestasi, 1 orang reguler. Seperti itu. Untuk periodenya sama semua. Baik, apabila Bapak Ibu sudah mengisikan seperti ini, kita bisa melakukan import ya di sini ya. Baik, ini file yang tadi saya download 1436 ya, jam 14.36. Oke. Kemudian kita cek kembali satu kali lagi untuk filenya sudah. Kemudian kita simpan. Ya, di sini import berhasil, kemudian ada keterangan pemberitahuan sukses semua ya. Baik, ini kita tutup, kemudian di sini kita cari ya. Nah, sudah masuk semuanya, alhamdulillah sudah masuk ketiga-tiganya ya. Di mana tadi yang saya bedakan, sengaja bedakan adalah 2 orang melalui jalur prestasi dan 2 orang melalui jalur reguler. Seperti itu. Ya, sebelum masuk ke setting tagihan, mungkin Bapak Ibu ada yang dipertanyakan. Ini mungkin saya sambil baca pertanyaan di kolom chat. Apabila format data input angkat berupa 1, 2, 3 berbeda dengan format periode, bisa angkatan ya. Sebentar. Oh, baik. Untuk angkatan itu memang kita sengaja ambilkan dari tahun, Ibu. Supaya mempermudah mempermudah pembacaannya ya. Supaya tidak salah ini sih. Gitu. Kita ambilkan dari tahun supaya satu source gitu, supaya satu tempat seperti itu untuk angkatan. Kemudian ini kenapa calon mahasiswa tidak sebentar. Iya, ini memang ada beberapa mungkin yang masih istilah ada mahasiswanya atau jenjang pendidikan tinggi ya. Itu sebenarnya ini base-nya adalah base yang kami ambil dari pendidikan tinggi. Seperti itu. Tapi kemarin ada beberapa perubahan. Nanti akan kami koreksi kembali, Bu, kalau misalnya terkait dengan ini ya, labeling kalau misalnya ada mahasiswa dan ini memang ditujukan untuk ya karena sama ya, strukturnya sama dengan SD, SMP, SMA ya. Itu jadi kita untuk sementara ini memang fokusnya di sekolah menengah terlebih dahulu dan sekolah dasar. Itu nanti akan kami koreksi apabila masih ada istilah terkait dengan yang perguruan tinggi ya seperti ini memang harusnya tidak ada seperti itu. Baik, ini terima kasih Pak Dede ya atas koreksinya. Baik, berikutnya
kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke bagian ini, bagian ketentuan pembayaran. Jadi di dalam menu akademik tadi, referensi akademik tadi ya, itu ada 3 menu. Nah, tadi kita sudah mengisikan semuanya data di data akademik. Nah, berikutnya kita akan mengisikan di ketentuan pembayaran. Nah, ini yang isinya tarif pembayaran, nilainya berapa, seperti itu. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam ketentuan pembayaran.